Mendaki gunung bukan hanya sekedar tentang puncak dan pemandangan, melainkan arti dari setiap perjalanan. Ketika kita berniat mencari pengalaman dan tidak berekspektasi lebih pada alam, malah alam akan memberikan lebih dari ekspektasi dengan keindahan. Selamat datang di Literasi Belantara, Gunung Merbabu. Melanjutkan ekspedisi gunung di Jawa Tengah yang sempat tertunda, kali ini perjalanan saya mulai dari Tasikmalaya dan menggunakan kereta untuk menuju kota Solo. Tentunya untuk menemui teman pendakian yang sebelumnya bertemu di Gunung Sindoro. Disediakan seberang kanan dari arah datangnya kereta api atau sebelah timur stasiun. Kenapa saya lebih memilih kereta? Karena dari pengalaman sebelumnya, ketika menggunakan motor terasa lebih capek. Lumayan juga perjalanan dari Tasikmalaya menuju Jawa Tengah. Dan juga sekarang masih termasuk musim hujan. Pasti akan lebih ribet kalau menggunakan motor. Jadi saya pikir akan lebih nyaman menggunakan angkutan umum saja. Tentu saja perjalanan kali ini tidak hanya ke Gunung Merbabu saja, melainkan ke Gunung Jawa Tengah yang belum sempat saya checklist di wishlist. Mudah-mudahan ekspedisi Jawa Tengah bisa selesai di awal tahun ini dan lanjut menuju provinsi yang lainnya. Sesampainya di Solo, saya bertemu mereka kembali di kosan yang sama seperti di video-video sebelumnya. Menu apa ini? Memakan lah di gunung lah. Makan di gunung. Kita tahun baruannya telat ya, jadi kita bakarannya nanti di gunung. Kan katanya perpisahan. Perpisahan. Jadi nanti kita makan daging. Perpisahan pertemanan. Perpisahan pertemanan. Asik. Akan ada cerita-cerita lucu dan Ini kita start kayaknya sore banget. Sekarang juga udah jam berapa ya ini ya? Jam 3 kurang 2 menit. Bukan kesorean lagi nih, malam. malam. Untuk proses registrasinya tutup jam 4. Terus gimana dong? Ilegal adalah jalan ninja kami. Jangan. Enggak. Yang rencana akan berangkat sore ini, ternyata teman kami Apip sedikit terlambat karena ada beberapa urusan. Mau gimana lagi, saya harus nambah 1 hari lagi di kota Solo. Pada keesokan harinya, anggota pendakian sudah lengkap. Ada Febrian, Fajar, Apip, dan tentunya dengan saya. Di sore hari kami pun menuju base camp Gunung Merbabu Piaselo. Kali ini kita akan berangkat ke base camp Merbabu. Kayaknya kita bakal nanjak besok aja deh. Alasan kenapa kami memilih Piaselo, karena Selo adalah jalur pendakian Merbabu yang paling mudah dan landai, katanya, dibanding dengan Suwanting dan jalur Pia lainnya. Beli mas, jangan dilihat-lihat mas. Beli daging lu. Menjamin gizi para pendaki. Anya. Jam berapa mas? Besok ya. Nanti malam. Jangan nanti malam mas. Di sini kalau sore lawan hujan mas, malam. Iya. Dengerin. Kalau nggak besok Pak. Kalau malam Dengerin. sering mas. Nah, dengerin. Ngeyel cowok. Pendaki kok pagi. Jangan malam. Masih mana alat kita dan mental. Tokonya baru buka nih. Oh ini baru buka nih tokonya. Kayaknya baru buka. Kenapa? Karangan bunga. Ah iya. Biasanya kalau ada karangan bunga ada apa? Promo. Ada promo. Emang ada promo tadi? Nggak ada. Nggak ada. Tunganan kok ora
mana Mas Alif? Kita beli logistik buat pendakian Gunung Merbabu. Asik. Beli apa Mas? tempe. Beli tempe. Ini namanya pasar apa Mas Alif? Pasar Cepogo. Cepogo. Biasa pendaki kalau belanja logistik. Ini kan ada di jalan ada samping, jadi nyampe sini tanggal 2 ini kemalaman. Nah, kan berarti kan tinggal yang tanggal 3 kan. Nah, aku pengen ini tanggal 3 turun tanggal 4. Besok bisa booking lagi. Booking untuk yang tanggal 4-nya Kan kuota masih banyak. Jadi besok pagi bisa booking lagi, naiknya tanggal 3, turunnya tanggal 4. Oh, tapi kan tiket yang tanggal 3-nya masih ada, Mas. Oh, Ya. besok bisa ditanyakan langsung di kantor. Oh, langsung ya. Sama petugasnya langsung aja. Iya. Sekitar jam 8 malam kami pun tiba di base camp dan terlihat kondisi di sini masih sepi dari pendaki yang lainnya. Gas, parkir. Itu orang lain di atap itu? Mantap. Modak. Mana basement mana? Serem banget cok, di atas sudah banyak petir kayak gitu. Semoga besok cerah. Ketika malam hari hujan mengguyur lumayan lebat, disertai guntur. Jadi kami pun lebih memilih untuk istirahat terlebih dahulu. Di pagi hari kami pun terbangun dan sarapan terlebih dahulu. Terlihat yang tadinya base camp sepi, sekarang sudah dipenuhi dengan pendaki lainnya. Untuk pendakian Piaselo ini lumayan ketat. Mungkin karena Gunung Merbabu ini sudah termasuk ke dalam Taman Nasional. Semua barang yang kami bawa dicek oleh pihak base camp sampai ke detail-detailnya, supaya tidak ada barang dan sampah yang tertinggal di atas gunung. Kalau kurang dari data yang di checklist, akan dikenakan sanksi. Tentu saja, ini program yang sangat bagus untuk menjaga kelestarian alam. Kami pun mulai berjalan menuju pos pengecekan tiket Simaksi online sebelum memasuki kawasan Gunung Merbabu. Dan ya seperti biasa dari kemarin ngaret, yang tadinya mau kemarin jadi hari ini, yang jadinya hari ini mau pagi malah jadi siang. Ciao, Kita ciao. boleh berangkatnya nggak? Tapi Sampainya paling akhir. anjir. Sama aja, Cok. Baru datang dia, Cok. 10.29 atau jam setengah 11 kita akan mulai pendakian di Gunung Merbabu Piaselo bersama teman-teman dari Solo. Ada Mas Apip, Mas Fajar, sama Mas Febrian. Terima kasih telah mengajak saya dalam acara perpisahan kalian, perpisahan pertemanan. Baiknya sebelum kita mulai langkah yang baru di tahun yang baru, ya, mulai langkah pendakian di tahun yang baru, kita berdoa terlebih dahulu agar semua lancar sampai kita kembali. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Merbabu, pergi untuk pulang. Awal pendakian, jalur ini begitu landai dan rapih. Vegetasi masih terbilang rapat sampai pos 2. Dan setelah pos 2, nanti vegetasi akan berbeda dan lebih terbuka. Pantas saja Gunung Merbabu masuk ke Taman Nasional, karena flora dan fauna di sini masih terjaga, yang membuat pendakian kali ini semakin indah dengan ditemani kicauan burung.
Kali ini kita sedang berada di pertengahan jalan dan Gunung Merbabu Piaselo ini termasuk asri banget. Banyak suara burung juga. Kan? Kedengeran kan? Ijo juga. Hutannya gak terlalu rapat tapi rimbun. Bentar lagi di depan pos 1 kayaknya. Menurutmu 5 HM lagi tuh sekitar HM13, pos 1 HM17. Siap. Selain burung, di sini pun masih banyak monyet berkeliaran. Dan kita dilarang untuk memberi makan kepada monyet-monyet di sini. Karena ditakutkan monyet tersebut tidak bisa lagi hidup mandiri dan malah lebih bergantung kepada manusia. Kami pun tiba di pos 1 dan memilih untuk istirahat terlebih dahulu. Akhirnya sampai di pos 1 Dok Malang. Pos 1 jam 11.51. Pas setengah, 1,5 jam. Tadi kita berangkat setengah 10. Berangkat setengah 11, datang ke sini jam 12 kurang 9 menit. Dari estimasi harusnya sejam setengah, tapi kita 1 jam 20 menit. Termasuk cepat dan mantap. Belum afdol kalau belum dipoto. Setiap pos ya. Iya, harus ada 1 foto di setiap pos. Betul Mas Apip? Betul. Pos 1 Dok Malang, ketinggiannya 2189 mdpl. Let's go, berangkat pos 2. Sekarang jam 12.24. Pos 1 sampai pos 2 sekitar 1,5 jam mungkin. Berarti kita harus nyampe jam 2. Gas. Jalur menuju pos 2 relatif sama seperti sebelumnya. Dan sebelum pos 2, kami diharuskan melewati pos bayangan terlebih dahulu. Jalanan dari pos 1 menuju pos 2 ini lumayan asik juga. Gak terlalu terjal, landai, masuk-masuk terowongan. Tapi kalau hujan nih, ini jalur air nih. Oh, kelihatan kan? Sebenarnya jalur di sini sesekali menjadi terjal, tapi saya pikir belum terlalu parah. Kami pun sampai di pos bayangan dan tidak terlalu lama beristirahat. Di jalan menuju pos 2, kami mulai menemui tanjakan yang lumayan membuat haroream. Licin juga sih, soalnya semalam hujan gede banget. Untungnya ada dikasih tangga-tangga kayak gini, jadi gak terlalu licin. Pos bayangan kan? Ya. Simpang Macan. Suasana berkabut, mudah-mudahan gak turun hujan. Makanya ayo menembus kabut. Mari kita lanjutkan kembali menuju pos 2. Di perjalanan menuju pos 2 juga kita melewati hutan lumut yang pohonnya berlumut, makanya hutan lumut. Tanjakan menuju pos 2. Sebenarnya tadi ada 2 jalan di bawah itu, ada yang ke kanan sama ke kiri. Nah, kiri itu ke sini, yang tanjakannya lumayan. Kalau ke sana katanya lebih enak ke sana kalau buat nanjak. Di
perjalanan menuju pos 2, kami sesekali menemui tanda jalur satwa. Tentu saja ini untuk menandai kalau jalur ini adalah jalur satwa. Kenapa sampai ditandai seperti ini? Yang saya pelajari, satwa itu memang punya pola dengan jalur lintasan sama yang berulang-ulang, sehingga kita tidak diperbolehkan mengganggu jalur tersebut. Akhirnya kita sampai di pos 2. Estimasi dari pos 1 menuju pos 2 58 menit. Sekitar 1 jam. Hujan kayaknya ini, Mas. Tapi depan cerah kayaknya. Pos 3 jauh gak ya? 45 menit. Bisa 30 menit lah pos 3. Area camp tuh pos 4-nya. Siap. Gelap banget, gelap. Kita istirahat dulu di sini. Pos 2. Sesampainya di pos 2, kami pun diguyur hujan lumayan deras. Karena di jalur ini minim shelter, kami pun membentangkan playseat untuk berlindung sebentar dari hujan. Karena ada barang elektronik yang lumayan rawan air. Kami pun menunggu hujan reda atau sedikit mengecil untuk kembali berjalan. Kuk. Gimana sih? Suara burung jalak gitu bukan sih? Kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Tidak jauh melangkah dari pos 2, kami pun mulai memasuki kawasan yang terbuka dengan vegetasi berupa rerumputan atau yang biasa disebut sabana. Dan memang Gunung Merbabu ini terkenal dengan keindahan sabana di setiap sudutnya. Di perjalanan menuju pos 3, sabana Gunung Merbabu sudah mulai terlihat dan jalurnya terbuka. Dingin banget. Ya, dan dingin banget sih di sini. Apalagi tadi udah hujan. Dan waktunya pemanasan. Tetapi ada kekurangan ketika melewati jalur terbuka seperti ini. Kekurangannya, jalur akan terlihat lebih jelas yang sesekali membuat pendakian makin terasa jauh. Juga angin yang berhembus lumayan kencang. Perjalanan menuju pos 3 relatif terbuka dan masih diguyur gerimis, diguyur hujan dikit-dikit dan angin yang lumayan kencang terus lewat. Ini tanjakannya belum seberapa sih di sini. Cuma nanti udah ini di depan saya sudah terlihat tanjakan yang bener-bener wah, edan banget sih. Itu dia tanjakannya. Gila sih. Sesampainya di pos 3, hujan masih mengguyur kami. Meskipun tidak terlalu lebat, tetapi saya harus tetap berhati-hati dengan peralatan dokumentasi. Ya mending kita break dulu, makan dulu, mikir dulu. Sekarang kita udah nyampe di pos 3. Estimasi mungkin normalnya kalau tadi gak hujan, deket banget ini ya dari pos 2 ya. Kayaknya 30 menit juga nyampe deh sini. Kita kebingungan di sini karena tidak ada yang ngambil foto map ketika di BC. Sangat sembrono sekali. Lumayan. Nggak jelas. Pos 4 ke kiri, tapi kosong juga harus. Bingung ya. Gimana nih kok? Kemana kok? Kemana nih jalannya nih? Bingung kita nih, ke sana apa ke sini? Tidak ada yang berpengalaman. Belum ada yang pernah ke sini? Belum. Udah ada sih. Siapa? Tapi di belakang. Gimana Pip? Jalur. Ini. Meler nih. Kita mau makan-makan dulu di sana. Ini ya. Roti. Tanjakannya itu. Yang paling sulit tuh naik terus ini. Edan. Kemarin saya juga gini pas hujan-hujan terjatuh saya. Di mana? Di sini. Oh, udah pernah sini. Oh, berarti benar sini ya jalannya ya. Seingat saya sih bener ini. Naik terus dia. Iya, ini dari Jogja kita ber-18. 18 orang. 2 grup lagi masih di bawah. Kalau main bola itu udah sama tim cadangan. Iya. Iya. Udah mau 2 tim loh. Itu mereka kan, ada orang kan? Iya, itu orang itu. Yang turun kayaknya itu. Iya, bener. Depan area camp berarti. Sip, kalau gitu kita lanjut ke atas. Sip. Let's go. Mantap.
Dari pos 3 menuju pos 4 atau Sabana 1 yang merupakan area camp, kami diharuskan melewati tanjakan yang lumayan terjal terlebih dahulu. Dengan ditemani hujan, tentu jalan ini menjadi licin untuk dilewati. Tetapi untungnya ada tali tambang yang membantu agar pendakian ini lebih mudah. Biasanya jalan yang sering dilewatin orang lain licin. Mending jalan yang nggak dilewatin orang lain. Soalnya tanahnya masih gembur. Pegangannya harapan. Iya, betul. Meskipun hujan, tetapi pemandangan Gunung Merapi terlihat jelas dan gagah dari sini. Tentu saja, Gunung Merapi termasuk ke dalam wishlist pendakian gunung di Jawa Tengah. Tetapi mau gimana lagi, Merapi sudah lama ditutup dan entah kapan akan dibuka kembali. Mudah-mudahan Gunung Merapi bisa kembali tenang dari erupsinya. Dikit lagi kok, dikit lagi. Punya kita tenda warna oranye 5 biji di depan. Wah, ini leadernya nih. Mantap leadernya. Ngasih instruksi yang tepat. Kita basah, penuh lumpur. Apalagi? Kan nggak basah dan nggak kena lumpur. Emang ya? Emang ya, boleh sebersih itu. Lerenya aman kali. Kali ini kita masih di perjalanan menuju pos 4. Akhirnya kita sampai di area camp atau pos 4. Dan kayaknya kita camp di sini aja. Tapi gak tahu sebelah mana. Soalnya lumayan angin gede. Jadi kita harus nyari area tenda yang kehalang semak-semak biar anginnya tidak terlalu kencang. Sesampainya di pos 4 atau Sabana 1 yang merupakan area camp, hujan masih terus mengguyur dan disertai angin yang lumayan kencang, sehingga membuat saya sulit untuk mendokumentasikan ketika mendirikan tenda. Setelah tenda berdiri, saya pun lebih memilih untuk menghangatkan tubuh terlebih dahulu dan lanjut istirahat. Oke, kali ini kita akan memulai perjalanan summit menuju puncak Merbabu. Perjalanan summit mungkin sekitar berapa jam sih di sini? 3 jam ya? Kirain 1 jam aja. Makanya tadi santai-santai aja. Kita lihat dulu. Iya. Enggak, takutnya kalau kecepetan, takutnya kan nunggu di sana masih gelap kedinginan gitu. Jadi mendingan nyantai aja. Mudah-mudahan di jalan tidak ada yang terjadi hal yang tak diinginkan, semuanya lancar, selamat sampai kembali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Puncak Merbabu, pergi untuk pulang. Masih loyo. Jam setengah 4 kami pun bangun untuk melakukan summit. Perjalanan summit tentunya kondisi masih gelap dan tidak ada pemandangan untuk dilihat. Kenapa mas? Masih dingin ya badannya ya? Hah? Itu napas dulu, Pak. Nanjak coy. Untuk gambaran perjalanan summit, kami akan melewati 2 tanjakan yang lumayan terjal. Pertama adalah tanjakan menuju pos 5 atau Sabana 2 yang merupakan area camp juga. Dan tanjakan kedua merupakan tanjakan terakhir menuju puncak Kenteng Songo dan Triangulasi. Pos 5. Sekarang kita sampai di pos 5 jam 4.21. Berarti cuma 20 menit dari area camp. Yoi, Sabana 1. Ini Sabana 2 ya. Ini Sabana 2.
Setelah selesai sholat subuh, kami pun melanjutkan menuju tanjakan selanjutnya. Dan ketika di sini cahaya matahari mulai muncul, yang membuat summit kali ini semakin sempurna. Gimana Mas Pep? Sini dulu dong, ngobrol dulu dong, keren dong nih. Apa? Matiin dulu. Apa itu? Apa itu? Itu adalah secercah harapan Ya. menuju terang benderang. Mantap tuh gradasinya. Merapi lagi batu. Merapi lagi batuk ya? Tuh. Wah, masih gelap di sini tuh. Setilat ya, masih kelihatan. Pengobat rasa capek nih. Apa artinya waktu numpang? Punya lubang. Buat ini nih. Tahu buat ulek-ulek sambal nggak tuh? Nah, mirip-mirip kayak gitu tuh. Ini kayaknya peninggalan atau apa sih? Bisa kita cari di Google nanti ya. Ini waktu numpang ya. Lumpang. Watu tuh batu kan? Lumpang. Hah? Lumpang. Lumpang artinya apa? Lumpang tuh kayak Apa artinya lumpang? kayak buat Ada tahu lubang. zaman dulu untuk hancurin kedelai. Oh, Apa ya? tumbuk. Buat Ya. tumbuk. Buat numbuk beras, padi yang kayak gitu ya. Sosok tahu itu. Tahu gak Mas ini apa Mas? Waktu tumbuh tadi ya? Waktu lumpang. Waktu tumpang. Lumpang. Numpang. Untuk apa tuh Mas? Ini tanyain kepada orang Jawa. Orang Jawa, Mau sok tahu ntar dihujat. Bisa di senjol. Sakit woi. Ini adalah aset sejarah sepertinya. Dilindungi nih pakai rantai. Gimana? Inilah yang membuat para pendaki menjadi makin lama ketika di jalan summit. Ya, keindahan seperti ini yang dilihat sepanjang summit. Gimana gak betah diam di jalan. Meskipun kemarin sempat diguyur hujan, tetapi untungnya kabut tidak terus menyelimuti. Terlihat juga Gunung Merapi yang sangat gagah ditemani cahaya matahari dan sabana merbabu yang melengkapinya, membuat pemandangan ini semakin sempurna. Puncak sudah di depan mata, yaitu puncak triangulasi. Karena di depan ada dua puncak, yaitu puncak Kenteng Songo dan triangulasi. Sementara sebenarnya di Merbabu ini ada 7 puncak. Jadi bisa disebut ada 7 summit Merbabunya. Cuman sepertinya kita bakal sampai di 2 puncak saja. Tidak melanjutkan ke 7 puncak. Mungkin next time untuk 7 summit Merbabu. Setelah menikmati keindahan matahari terbit dari jalur summit, kami pun melanjutkan pendakian kami menuju puncak. Akhirnya kami pun sampai di puncak Kenteng Songo terlebih dahulu. Salam dari Puncak Merbabu. Jadinya kita mau di 2 puncak aja, soalnya sudah terlihat mendung di belakang. Jadi takut ya hujan, bukan takut hujan ya, tapi hujan di gunung itu beda dengan hujan di bawah. Wisudaan dari siapa ini? Dari Afif Aditya semester tua. Hah? Semester 2 lu? Semester tua. Oh, semester tua. S1 6 tahun kayak SD. S1-nya 6 tahun. Duh, lu jurusan apa sih? Teknik elektro. Teknik elektro. Jangan Wajah. sebut universitasnya. Nih Mas Febrian nih, gimana nih? Saya Fakultas apa? Jurusan apa? Teknik Elektro, Elektro juga. angkatan 2019. 6 tahun juga. 2019 saya. 2017 cok, penipu dia. Gua ilmu gizi. Wanjay, ahli gizi nih. Namanya Mas Fajar. Ini Mas Febrian, mau wisuda di Puncak Merbabu. Semoga jadi kenangan yang melekat di ingatan mereka. Kalau kita pernah hujan-hujanan di sini, hanya untuk wisuda. Sekarang kita mau ke puncak triangulasi terlebih dahulu. Gaskeun.
Setelah selesai mengabadikan momen di puncak Genteng Songo, kami pun melanjutkan menuju puncak Triangulasi, yang letaknya tidak terlalu jauh dari puncak Genteng Songo. Sekarang kita di puncak Triangulasi dan ya roboh. Sayang banget gak bisa foto-foto estetik di sini. Mari sudah terlebih dahulu. Kawan-kawan, ayo semua masuk ke auditoriumnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah melengkapi pendakian kali ini. Dan juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Febrian, Apip, dan Pajar yang telah menemani perjalanan saya sejauh ini. Kita tutup pendakian kali ini, dan sampai jumpa di MDPL berikutnya. Pak, hai kids, this is your bapakmu masih dan teman-temannya masih jadi beban Masih keluarga, Ngah-ngoh, masih beban. masih beban keluarga. Dan ini kasihan ibumu menanti ketidakpastian kita. Enak. Aku harap kamu besok naik gunung bareng papa. Bersama. Aduh mati. Memang mati, memang ngono, Oh. Cok. Oh, udah. Bukan mati itu, layarnya dong yang mati. Naik gunung bareng papa sama mamamu. Kita perjalanan turun sama seorang pengkhianat.